Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat ke-17. Ijapuk kudu halaman 2334 surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 16. Kece ibu. Sebenarnya lah ya. Itu coba lelai. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allaha yahdi man yurid. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al adzab wa man yuhinillahu fama lahum min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Sampai di situ. Menjaput ayat yang diperdebatkan itu ayat 16. Sekelompok ulama mengatakan sudah kita pelajari ayat 16. Sekelompok lain belum. Ambil jalan tengah. Menyebut kadzalika, dan seperti demikian itulah, anzala menurunkan, kami telah menurunkan kami nya Al-Quran, ayatin sebagai ayat-ayat, bayinat yang terang yang jelas, wa annallah, dan bahwasanya Allah yahdi, memberi petunjuk, mayurid, siapa yang dia inginkan atau dia kehendaki. Mari kita pahami terlebih dulu ayat 16 sekilas pintas. Sebelumnya menguraikan bagaimana sambutan manusia terhadap dakwah yang disampaikan Rasulullah. Ada yang sesat, ada yang disesatkan, ada yang menyesatkan, ada yang ragu, ada yang menyembah Allah di tepi-tepi, ada yang beriman. Kadzalika, seperti demikian itulah kami telah menurunkan Al-Quran itu
sebagai ayat-ayat yang jelas, terang dan nyata, bayinat. Seterang itu ayat-ayat, sejelas itu, tapi masih ada yang menolak, mengingkari, menentang, sesat, bahkan mau disesatkan. Lebih parah lagi, ikut menyesatkan. Masih ada yang ragu-ragu. Ada juga yang menyembah Allah lihat keadaan, situasi, namanya ala harfin, menyembah Allah di tepi-tepi. Ada yang beriman, Allah yahdi, Allah memberikan petunjuk, mayurid, siapa yang dia inginkan, arada, yuridu, menginginkan atau menghendaki. Allah subhanahu wa ta'ala paling tahu siapa yang patut, siapa yang pantas, siapa yang berhak untuk diberinya petunjuk, karena dia yang menciptakannya. Masalah petunjuk, manusia tidak ada hak dan tidak bisa ikut campur, sebab manusia tidak mengetahui siapa yang pantas itu, siapa yang patut, siapa yang berhak. Dan tidak mungkin pula manusia menunjuki manusia. Di alam sana Allah sudah tetapkan, tentukan siapa yang akan diberinya petunjuk. Yahdi may yurid, yurid, menginginkan. Sifat Allah namanya iradah, kudrah, iradah. Nanti ada lagi namanya masyiah, berkehendak. Siapapun yang Allah inginkan untuk diberinya petunjuk dan apa saja, maka tidak ada satupun yang bisa menghambat, menghalangi, mencegah. Dan apa yang dia kehendaki nyujud jadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebab dialah yang mengatur, mengendalikan, mengurus, menguasai segala yang ada. Kita yang telah diberinya petunjuk, syukur. Syukuri bahwa kita terpilih, termasuk orang yang diinginkan, yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk. Nabi Nuh tidak bisa berikan itu kepada putranya dan kepada istrinya. Nabi Ibrahim tidak bisa kepada ayahnya, walaupun Nabi Ibrahim berusaha keras. Nabi Muhammad kepada paman beliau yang terdekat, yang mengasuh beliau semenjak kecil sampai beliau jadi rasul, tidak bisa beliau kasih. Karena itu adalah semata-mata kehendak, keinginan Allah. Lalu kita dikehendakinya, syukurlah, sebenar-benar bersyukur kepada Allah, karena itu anugerah yang tertinggi, karunia, nikmat yang tertinggi, itu diberinya kita petunjuk, terbuka hati untuk menerima petunjuk itu. Atuh ya yurid. Kemudian setelah itu, ayat di atas, ada yang sesat, ada yang dapat petunjuk, ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang ragu, ada yang tepi-tepi. Lalu sekarang dijelaskan apa yang akan berlaku terhadap manusia-manusia atas keyakinan, atas kepercayaan di dunia ini. Nanti Allah yang memutuskan. Innal ladzina amanu, satu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, walladzina hadu, orang-orang yang Yahudi yang mengaku beriman kepada Nabi Musa, berkitabkan Taurat, itu Bani Israel. Was-sabiin, orang-orang Sabi,
Itu orang-orang penyembah bintang, Sabi'in. Mengaku pula agamanya yang benar, keyakinannya yang benar. Dan Nasara, orang-orang Nasrani. Asal kata Nasra nama kampung kelahiran Nabi Musa atau kelahiran ibu Nabi Musa, Nasirah, yang mengaku bahwa Nabi Isa itu anak Allah. Bahkan lama-lama mereka sembah, dan kepada mereka diturunkan Injil. Dan orang-orang Majus, penyembah api. Dulu, di zaman dulu kala, penyembah api ini banyak di Persia, Iran sekarang. Iran kini itu Persia, negara adik kuasa dulu Persia. Di India dan daratan Cina, itu para penyembah api dulu. Nah, mereka juga punya keyakinan bahwa Tuhan mereka lah yang benar. Tuhan mereka lah yang berhak disembah, yaitu Tuhan api. Awalladzina asyraku, dan orang-orang musyrik lainnya, apapun yang disembahnya, apapun yang diangkatnya, dijadikannya Tuhan, selain daripada Yahudi, Sabi'in, Nasara, Al-Majus, orang-orang yang menyembah berhala-berhala, arca-arca, patung-patung, dan apa saja yang mereka sembah selain Allah, termasuk ke dalam asyraku, orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Innallah, sesungguhnya Allah, yafsilu memutuskan. Sesungguhnya Allah lah yang akan memutuskan di antara mereka itu di hari kiamat. Memutuskan apa? Dialah nanti yang akan memutuskan kelompok-kelompok itu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang hak, siapa yang batil, dan siapa yang pantas, yang patut masuk surga, siapa pula yang pantas patut masuk neraka. Yafsilun, namanya yaumul fasli, hari keputusan. Keputusannya di tangan Allah. Sebab masing-masing kelompok, masing-masing agama, masing-masing kepercayaan mengaku mereka lah yang benar. Bahkan kita sesama muslim malahan, satu kiblat, satu kitab suci, satu nabi, satu yang kita sembah. Masing-masing mengaku kelompoknya, golongannya, jamaahnya, firqahnya, mazhabnya, manhajnya yang benar. Orang lain salah. Dah, nanti di akhirat itu. Serahkan itu kepada Allah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita manusia, pergunakanlah, fungsikanlah panca indera yang Allah beri. Ada mata, ada telinga, ada akal, ada hati. Fungsikanlah, bacalah. Karena semuanya telah dipaparkan di alam semesta ini yang menunjukkan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, dan wujudnya Allah. Setiap kelompok kena mengaku mereka yang benar, yang lain salah. Atau masing-masing agama, semua agama mengakui bahwa keyakinannya benar, yang lain tidak benar. Bahkan ada yang mengaku semua agama sama. Ada yang mengaku semua agama sama. Untung dia tidak mengaku semua istri sama. Kalau semua istri sama, dikatakannya sah cahaya bininya. Masing-masing mengklaim mereka yang paling benar. Seperti Yahudi,
Mereka mengatakan tidak ada yang pantas masuk surga. La yadkhulul jannata illa man kana huda. Tidak ada yang pantas yang patut masuk surga melainkan Yahudi ditambah Nasrani. Yang lain tidak ada patut, tidak pantas. Kalau ada pula kelompok Muslim yang seperti itu, sudah pikirannya sudah kayak Yahudi Nasrani. Maka kita bukalah panca indera, mata hati, carilah kebenaran dan mintalah kebenaran kepada Allah. Mana yang benar? Di kita tidak perlu cari lagi, sudah ada Quran, ada ajaran Rasul, ada ulama-ulama yang membimbing. Beramallah, beribadahlah, bukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kepercayaan kita satu cuma. Barangkali berbeda sisi pandang para ulama dalam menentukan sesuatu hal. Karena mereka ulama, mereka tidak nabi, jelas mereka berbeda. Lalu keputusannya bagaimana? Nanti di akhirat. Itu gunanya ada akhirat. Alladzina amanu Yahudi, Sabi'in, Majusi, Nasrani, Majusi, orang-orang musyrik. Nanti di hari kiamat Allah lah yang akan memutuskan di antara kita. Sebab masing-masing menganggap mereka yang benar, mereka yang paling patut, yang paling pantas. Menganggap orang lain tidak pas, tidak benar. Nah, termasuk menjalar kepada tubuh umat Islam. Kelompok kami, jamaah kami yang paling benar, yang lain masuk neraka dan sesat. Kalau bisa memponis sekarang, tidak usah hari kirat. Itu agun hari kirat kan. Kini kita hanya berusaha mencari, berilmu dan berilmu, lalu berusaha menapis, menyaring mana yang paling mendekati kebenaran, sambil memohon, meminta kepada Allah tunjuki jalan yang lurus. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah itu ala kulli syai', atas tiap-tiap segala sesuatunya, menyaksikan, tidak ada yang luput daripada penyaksiannya. Apapun yang dilakukan, sedang di mana, dalam keadaan apa, tidak leput, tidak lepas, tidak lenyap, tidak hilang daripada persaksian Allah. Karena Allah itu Asy-Syahid. Salah satu nama Allah kan Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Adakah yang tidak atau yang luput daripada persaksian Allah? Tidak ada. Semuanya. Termasuk dia juga mengetahui dan menyaksikan siapa yang salah, siapa yang sesat, siapa yang menyimpang, siapa yang tidak benar. Jadi karena semuanya tidak ada yang luput daripada persaksiannya, pengetahuannya, maka masing-masing kalian ya'malu ala makanatikum. Kalau itu keyakinan kalian, kalau itu kepercayaan kalian, lakukanlah. Tapi nanti di akhirat baru diputuskan. Bahkan amal ibadah kita sendiri pun nanti di akhirat diputuskan, diterima atau ditolak. Diterima namanya maqbul atau maqbulah. Ditolak mardud atau mardudah. Amalan kita, pekerjaan kita, ibadat kita, ketaatan kita di akhirat keputusannya. Belum tentu apa yang kita lakukan itu diterima. Jangankan semuanya, sebagian saja cemas kita.
Kan itu yang dicemaskan oleh Nabi Ibrahim, sehingga beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Cemas beliau. Beliau telah bekerja, beliau telah berusaha, beliau telah beramal, beliau telah melaksanakan perintah, tapi beliau baca taqabbal, terimalah ya Allah. Cemas. Itu pula yang dicemaskan, yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang mukmin, sehingga mereka berkata, sehingga mereka dilukiskan dalam ayat, walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah melaksanakan dan telah memberikan apapun jua, sementara hati mereka masih takut. Takut jangan-jangan apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat, yang telah mereka berikan, yang telah mereka amalkan ditolak. Tidak boleh pede. Iya, pede namanya. Seakan-akan gol sarwalanya. Seakan-akan boneh. Bulenya tidak basandi yang lain. Itu kepedean namanya itu. Untuk itu, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian sok suci menganggap diri bersih, seakan-akan kita kaulah makhluk yang terpilih. Sikap Yahudi. Ala kulli syai'in syahid. Untung ada hari akhirat. Untung ada hari berisab. Untung ada hari keputusan. Kalau tidak semuanya mengaku benar mesti ada Allahnya. Bahkan orang-orang maliang, orang-orang korupsi mengaku benar. Orang-orang curang, orang menipu, orang yang ilegal, orang yang tak patut, ya patah-patah mengaku pantas ada Allahnya. Mencarilah debat ke petang mengaku pengikutnya mengaku calon apa. Walaupun ada nama tia-tia kan, tapi mengaku itu ya nanti. Itu kan. Itu bertia-tia. Kalau api kelapa tia-tia itu ayi ke tangan orang. Tia namanya, tiang. Kalau di debat bertia-tia itu belele. Lele. Untung ada hari pembalasan, sehingga siapa yang merasa tertipu, dicurangi, dikhianati, dizalimi, disakiti, nanti di akhirat dia akan bisa menuntut keadilan, karena keadilan yang sebenarnya adil itu nanti di akhirat. Siapa yang luput sekarang daripada hukuman duniawi karena mereka memacik, memegang mata pisau dawa, ulunya dawa, awak sadang-sadang, tidak akan luput ke daripada pengadilan Allah. Itu yang membesarkan hati bagi orang yang merasa merasa dizalimi lah, atau ditipu, atau dicurangi, karena punya keyakinan itu yang membuatnya tenang. Tapi kadang-kadang kalau ada ancaman, awas, besok dia kirai, dan tentu keluarnya kadang-kadang. Awas besok kirai, dan tentu. Tidak tahannya keluarnya kan. Tidak nak kita ancam orang, hanya diadili jawab. Kalau tidak ada lah pengadilan akhirat, tidak ada lah hisab jawab. Maka di mana nanti orang yang terzalimi, teraniaya, tersakiti meminta keadilan? Karena di dunia ini keadilan tidak ada. Keadilan itu milik kelompok, milik golongan, milik situan anu. Itu keadilan. Kata lagu Iwan Fals, keadilan itu milik situan Polan katanya. Kita pernah dengar lagu Iwan Fals, keadilan itu milik situan Polan. Jadi kalau mencari keadilan di dunia tidak ada. Tapi berusaha untuk adil ada. Semuanya orang berusaha untuk adil walaupun dia tidak adil. Kalau tidak ada hari akhirat, patah hati orang, patah semangat.
Dia keyakinan ada hari akhirat, ada hari pembalasan, ada hari pengadilan, ada hari bertanggungjawab. Itu lo mangko awak-awak kue. Anda amuah lo mau di orang tun. Entah siapa orang tun enggak elok. Tapi itu awak-awak. Anda amuah awak-awak mentun. Awak kalau ke mentun enggak doa dah. Bapak enggak awak. Bapak nak satu awak. Dia yakin awak di akhirat ikut kanai awak go. Biarlah lapeh daripada mendepek. Kalau nanti di akhirat awak kecayanya, sansaronya hanya demi keuntungan dunia sesaatnya, biarlah enggak. Biarlah dia takai kuosen, miang saja. Karena ada yang begitu pemikiran. Karena yakin. Keyakinannya. Adanya hari keputusan. Dan adanya hari pembalasan. Yakin. Bahwa tidak akan luput semuanya. Secuil. Senginyi. Pasti akan dinampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun seberat timbangan sesuatu yang terkecil atau setimbangan debu, pasti nanti akan dilihatnya dan diterimanya hasilnya. Sebab ketika itulah diputuskan segala perkara dengan seadil-adilnya, setepat-tepatnya. Tidak ada kecurangan dan tidak ada kezaliman. Sebab yang menjadi hakimnya Allah yang tidak butuh. Kalau hakim tidak butuh, jujurnya, adil. Tapi kalau hakim butuh, barunya. Tidak, balik sebelahnya, butuh. Yang paling tidak butuh siapa? Allah. Keputusan Allah pasti adil. Tidak memihak, tidak menzalimi. Wa ma yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzalimi satu orang pun juga. Tidak ada gunanya Allah itu curang. Tidak ada gunanya Allah itu mengicu. Sebab Allah tidak punya anak. Dan akan melanjutkan kekuasaannya. Halo? Allah tidak punya anak. Dan akan melanjutkan kekuasaannya. Tidak. Itu apa Allah curang? Nipu. Anak Allah pilih mati-mati. Kita beliau Allah punya anak, Allah mati anaknya. Itu aja lah. Ya Allah tidak punya kepentingan, Allah tidak punya kebutuhan, Allah tidak punya hajat, Allah tu ghani, tidak berhajat, tidak butuh, dia maha kaya. Kalau manusia yang menjadi hakim, menjadi pemutus perkara, tidak ada, dia punya kepentingannya, punya kemampuan, punya kebutuhan. Makanya tidak ada yang namanya adil di dunia. Kalau sudah ada adil di dunia, tidak ada guna akhirat. Cuman manusia berusaha untuk adil. Bahkan menjadi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan Pancasila. Anda menjalankan? Anda menjalankannya awak-awak aja. Awak-awak aja. Lalu suruh anda adil tu. Alu le, bakal musuh le. Sebab nama mutuan sia manusia. Maka mintalah keadilan kepada Allah. Di akhir pasti. Karena semuanya disaksikan dia. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sekaligus hiburan. Hiburannya. Kalau memang kita lebih baik sekecil apapun, pasti kita terima. Meskipun orang tidak menilai, orang tidak menghargai, orang tidak peduli, tapi kita yakin nanti dia kira ada yang namanya pembalasan, kita yakin pembalasan. Kadang-kadang mentenda, kadang-kadang ko di dunia ko bak kecil orang awak je. Ayam nempanik majan.
Taluannya talu mata sapi. Apa nama? Sapi itu nang diparah susunya anona apa nama? Susu cap nona. Ikan tak apa. Dalam kehidupan begitulah, itu baiklah. Nama kampeh kadang-kadang tidak sabut-sabut nama, kadang-kadang hilang daripada peredaran, kadang-kadang sengaja dihilangkan. Gitu. Si unjuk sini dapat nama kita, nama berjasa misalnya. Tapi bagi orang yang memang yakin ke akhiratnya, yakin itu ada balasannya di sisi Allah. Ikhlas sajalah, ikhlas. Hanya yakin ada balasan. Itu gunanya ikhlas. Itu ikhlas. Kalau penilaian manusia tidak normal, kalau manusia itu tidak normal, tentu penilaiannya. Halo. Kalau manusia itulah tidak normal, tentu penilaiannya tidak normal juga. Pikirannya tidak normal juga. Keputusannya tidak normal juga. Kepimpinannya tidak normal juga. Dan kita sedang berhadapan dengan orang yang mudah tahu enggak. Itu enggak sampai kaji kesinan. Lain itu ibu-ibu bapak. Bapak jauh namanya. Panu. Bahasa orang gilo itu mengecen awakku gilo. Orang gua jana. Heboh cakap-cakap. Ini santai saja. Hidup santai masalah pancirah. Orang gilo. Hidup santai sama cerah. Bini rancak itu kayu mesti masuk surga. Kadiu habis. Alam tara anna Allah. Alam tara ayat ke 18. Alam. Apakah? Apakah? Lam tidak. Apakah tidak? Adakah tidak? Diringkas, tidakkah? Kalau dipisah, apakah? Itu apakah dan adakah? Lam tidak. Apakah tidak? Adakah tidak? Kalau diringkas, tidakkah? Itu muka tidakkah? Tidakkah tara engkau melihat? Bermula kepada Nabi Muhammad SAW. Annallah, bahwasanya kepada Allah yasjudu, tunduk, patuh, merendah diri. Man fis samawat, siapa saja yang di semua langit dan siapa saja yang di bumi, dan juga matahari, al-qamar bulan, an-nujum bintang gemintang, dan begitu juga jibal gunung-gunung, dan asy-syajar pepohonan, dan ad-dawab binatang-binatang yang melata di muka bumi, wa katsirun, dan kebanyakan daripada manusia-manusia. Arati sujud, sajada yasjudu, artinya merendah menghinakan diri sebagai lambang ketundukan kepatuhan. Nama sujud, merendah menghinakan diri sebagai melambangkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada zat yang maha tinggi. Lalu bagi kita manusia dicecahkan 7 karat anggota. Sebagai bukti kita memang merendah, menghinakan diri kepada zat yang maha tinggi. Apa nama sujud? Tapi dasar sujud ko bukan berarti harus mencacangkan yang. Sebab batang kayu tidak pakai keniang, gunung tidak pakai hidung.
Langit nak pakai mencuang. Bumi nak pakai kaki. Angkat sujud. Sujud sikut artinya umum. Itu semua yang ada di alam semesta tunduk, patuh, taat kepada Allah, kepada sistem yang Allah aturkan. Bagaimana tunduknya matahari misalnya. Semenjak Allah perintah matahari itu, dia akan terus bersinar. Tunduk dia. Munculnya di timur, terbang di barat. Tiba saatnya nanti Allah perintah dia untuk muncul di barat. Tunduknya, tidak melawan. Begitu juga bulan, qamar, tunduk kepada sistem yang Allah atur. Bermula hilal, bulan sabit. Hilal bulan sabit. Terus sampai kepada bulan purnama. Kemudian kembali lagi. Kar'ujunil qadim. Itu namanya ketundukannya, kepatuhannya. Begitu bintang-bintang berjalan beredar di garis orbitnya masing-masing. Begitu gunung, termasuk gunung Merapi awak. Gunung Merapi awak lagi ya. Dia itu erupsi, mengeluarkan kabut atau belerang atau batu-batu atau meletus, itu ketundukannya kepada penciptanya. Ingat surah Insyiqaq, iza sama'un syaqqat alai wa azinat li rabbiha wa huqqan. Azinat, dia mendengarkan, tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Karena dia tunduk patuh ketika mendengarkan titah Tuhannya, pecah dia. Diperintahkan oleh sang raja derajat alam semesta, pecah dia. Insyaqqat. Pada mula surah Insyiqaq, iza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Apabila bumi dihamparkan, dibentangkan. Karena dia patuh, tunduk, taat kepada Tuhannya. Wa huqqat. Dia harus begitu, karena dia makhluk. Bawa contoh kepada semua. Tiba di api, Allah perintahkan api itu untuk panas. Tapi sesaat nanti, jika dia perintahkan lagi, dingin dia. Selamat Nabi Ibrahim. Diperintahkan oleh Allah, diatur oleh Allah bahwa suatu air itu dingin meleleh, mencair. Tiba saatnya perintah, beku dia. Ketika Nabi Musa akan melewati lautan. Begitu, semuanya taat tunduk. Saya akan menyebutkan apa yang kalian sembah itu semuanya sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Karena semuanya kemarin ada di alam semesta, alam jagat raya. Itu kira-kira mana judu, tunduk, patuh, taat, merendah, menghinakan diri di hadapan Zat yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha perkasa. Kita manusia, katsirun minan nas. Katsir secara bahasa itu katsir banyak atau banyak sekali. Cuman tidak semua kan? Banyak sekali manusia yang bersujud kepada Allah, yaitu taat dan patuh. Di samping ada juga yang bangkang, yang menentang. Cuma secara sistem mereka tunduk. Yang tidak tunduk itu, yang tidak taat itu hati mereka. Anggota badan wakwah tunduk kepada Allah. Yang tidak, hatinya.
Tangan dirancang, diciptakan Allah untuk menggerak, untuk memegang, meraih, mengambil, menggenggam. Sampai kini kan taat kepada aturannya. Taat. Cuman kadang-kadang diperlihatkan kepada manusia itu. Kadang-kadang ketika diizinkan dia tidak bergerak, sakit. Sakit itu pun atas perintah dia. Kan tidak bisa lah kita melarang tangan sakit. Kapi radan. Itu kapi radan. Tidak bisa kita melarangnya. Ini taat. Sistem yang diaturkan Allah, ada kalanya kaki itu kapi radan, kepocong-kepocong, ngilu-ngilu. Sistemnya begitu. Sebab dia tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka terjadilah dia kapi radan, atau ngilu-ngilu, atau kena asam, nyeri tulang, nyeri sendi. Harus ditunduk. Mata tunduk kepada Allah. Tapi sesaat nanti mata itu bisa tunduk kepada Allah balik untuk rabun, katarak, dan seterusnya. Jadi semuanya tidak ada yang tidak tunduk kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikan. Itu keringkang kadang. Menahan kuuk saya tidak bisa. Coba lah kuuk, tidak bisa tahan. Menahan basin, panik menahan basin, keluar aja. Kadang-kadang selimun keluar dulu, jangan tahan aja. Menahan buaya, menahan buaya kadang, tangguh, tidak bisa kita. Kita tidak kuasa diri kita. Itu sistem yang diatur oleh Allah. Kita yang harus taat ke situ. Yang tidak taat itu hatinya. Kita dipaksa untuk taat kepada Allah. Harus diterima. Karena dia qahar, dipaksa gitu untuk taat. Kenapa paksa? Ini paksa untuk kita untuk keselamatan kita. Kalau tiba masuk tekan tuak tu dipaksa kita harus lalu. Dilawan je, nak muah. Nak muah coba aku ya. Pokoknya dia. Nak muah. Itu lalu salah, tak salah. Yes. Ya bah menahannya. Nya tiba katunya tu lalu. Apa nama mangko-mangkonya? Tak bisa. Kita kan dipaksa mencari makan. Sebab kita butuh dengan makan. Sistemnya, rancangannya begitu. Maka kita harus tunduk kepada aturan Allah. Malah kita mencari makan. Dan harus dibuang sebagian makanan itu. Ampas. Haruslah kita taati. Harus kita taati. Bu? Enggak betul. Iko bu menyindia kami guru. Anak di sekolah mengantuk tu kadang-kadang membek sistemnya. Makan banyak ambil. Lalu lambe atau kerajo mengelabasin. Mau perhatian anakku dibuun dalam menyindia boy. Ambo peturian sendiri milion jadi. Di pesantren itu lain pada sekolah. Pesantren kau dia tinggal sekian banyak. Kalau kita kan kini 800. Sebentar lagi insyaAllah 1000. Yang namanya laki-laki, salah satu alasannya maku amuhnya masuk lapang sebenarnya. Lokasi lapang, tabuka. Asrama lain tak sampai. Sebab dengan begitu laki-laki ku amuh bisa balajang. Balarikan kembali, heboh bersorak laki-laki.
Lah cari na bola, ikabik na bola. Mainnya na. Tak bisa. Musajid kan sekadang aku sini na. Nah, doi musajid itu lalu. Dari batih ya sekarang tu lompeknya. Laki-laki. Nah, salah satu penyebab mereka tekan itu. Jam 3:30, kalau perempuan jam 3:30 lah jago. Inilah jago, lah banyak jago. Lah jago. Lah mandi. Kemudian doa bersama baca Quran, ada yang baca Quran tanpa dipaksa. Laki-laki biasa sih. Celik laki-laki apa wak sebelah wak. Apa wak nak celik, apa anak wak celik. Itu laki-laki. Itu lah mau. Bamu ko payah laki-laki ko jago pada bersih. Sebab laki-laki ko bajagoan. Kalau produksi, tidak bajagoan, produksi. Kecuali produksi tertentu yang harus bajagoan. Nak cakap amas sekian kali. Itulah aktif sampai beko sore. Zuhur beko salat sampai jam 2. Itu makan siang. Itu lalu sebentar. Sudah sah beraja. Namanya kami raja tafakuh. Di sisa waktu itu balajang-lajang kan kembali sampai malam. Tekan tuanya. Ada orang cama makan. Ada yang memang tidak mengari, tidak aktivitas. Di mana duduk? Di mana duduk? Di mana berkaruah. Aku tidak sistem dulu. Inyo yang membuat sistem. Dan inyo yang merusak sistem. Jadi kalau anak lalok di lokal, itu laloknya bukan lalok sistem dulu. Inyo buat sistem tersendiri. Kalau mau bela diri mau buat. Ifabian melah anak-anak lalok lokal. Ini nak kena fabiannya laloknya. Ini jagoan. Ini mana kau dia? Itu namanya pengalaman kita jadi guru ibu ya. Tak aku nak kita kaji ibu terbuka coki aku. Balik kita cakap balik. Jadi semuanya tunduk, patuh, taat kepada raja di raja alam semesta Allah. Yo diri kita kan sampai yo diri kita tunduk. Yang nak tunduk cieknya hati. Hati itu tidak tunduk. Kalau anggota badan kita taat betul. Tak ada melawan. Tak ada melawan. Semua sinyal-sinyal ada di badan orang. Tasak buang ada sinyalnya. Keperi. Tasak buang ketik lado sinyal. Terkantuk lado sinyal. Panik lado sinyal. Semua pakai sinyal. Dingin pun pakai sinyal. Meramang kulit. Ada rasa. Bahkan jo makanan pun ada sinyal di lidah kita. Kalau tidak ada lah sinyal di lidah kita, rasa lah sama saya batu ke pelor. Sama saya batu apuan-apuan tu yo pejangit ini. Sinyal. Yang tidak itu. Maka manusia-manusia yang tidak mau sujud kepada Allah, anggota badannya sujud, yang tidak mau sujud itu hatinya. Hatinya yang tidak merintahkan anggota badannya sujud. Tapi nanti di akhirat dia pasti sujud. Di akhirat semuanya sujud. Dalam surah An-Nun wal Qalam sujud semua. Ini ayatnya, apakah atau tidakkah engkau perhatikan, engkau lihat, annallah, bahwa Allah itu yasjudu lahu, bersujud artinya patuh, tunduk, taat, merendah, menghinakan diri di hadapan kemahatinggian, kemahabesaran, kemahakuasaan, kemahaperkasaan Allah. Semuanya tidak ada yang melawan. Bahkan langit dan bumi dipanggil Allah. Kalian mau taat atau membangkang Allah. I'tiya tau'an au karha. Datang kalian menghadap. Mau dipaksa atau sukarela. Kami datang dalam keadaan taat. Itu langit dan bumi. Ya, kenapa ayat itu muncul? Menyatakan bahwa apa yang kalian jadikan Tuhan itu, apa yang kalian sembah, apa yang kalian puja selain Allah, semuanya tunduk kepada Allah. Taat. Mereka makhluk Allah. Bintang makhluk Allah.
Matahari yang dipuja Allah. Api makhluk Allah. Pohon yang disembah-sembah makhluk Allah. Binatang-binatang yang dijadikan Tuhan makhluk Allah. Yang paling banyak binatang jadi kerana Tuhan di India. Paling banyak di India binatang-binatang ko diangkat dijadikan Tuhan. Baiklah sini anda percaya. Ambo sering melihat di YouTube bagaimana mereka memagut kaki Jawi. Bagaimana mereka manci pun mereka suguhkan hantaran. Termasuk kera dan anjing. Yang paling hebatnya ada yang menikah dengan anjing. Dia nikah dengan anjing. Ya, pilih sinan, mana tahu dah. Memang ada menikah dengan anjing, entah. Sebab anjing itu kan reinkarnasi daripada lain. Manusia mati kan berpindah ke jasad, ke batang kayu, atau ke tempat-tempat itu, atau masuk ke manusia baru. Terjadi namanya reinkarnasi. Aja mereka pindah. Kau jelmaan sanu. Di orang awak siswa lain tu gitu. Namanya harimau jadi-jadian. Kan dia jadi-jadian. Padahal harimau itulah jadi. Kan dia itulah jadi jo, tapi dia dikasih orang jadi-jadian. Sebabnya jadi-jadian daripada sanu. Among ketika bujang-bujang mata, beraja-raja di kampung dan di kampung orang, raja-raja itulah Lamu. Itu guru aku kitanya punya harimau jadi-jadian. Sabananya saya tahu mah tu jin. Kini lo tahu jin zaman jelma menjadi harimau tertentu yang mengajari guru-guru basilek nama silek harimau. Tidak diakui oleh beliau-beliau, tapi orang nambah pengetahuan agama pasti tahu. Itu contohnya. Jadi beliau apa yang kalian sembah itu adalah makhluk Allah. Termasuk binatang-binatang makhluk Allah yang tunduk, taat, patuh kepada Allah. Bahkan ada binatang-binatang yang Allah tundukkan untuk kepentingan manusia. Kan? Sakhkhara lakum. Allah telah menundukkan kepada kamu binatang-binatang tertentu. Hewan-hewan tertentu yang bisa kamu pelihara. Ada kuda, ada unta. Ini pelihara orang. Ada kerbau, ada itik, ada ayam, ada burung. Semuanya tundukkan. Karena patuh kepada Allah. Cuma kadang-kadang ada manusia yang tunduk kepada binatang. Ini hubungannya ayat teh bahwa apa yang kalian sembah-sembah itu sebenarnya, coba tengok, coba carilah. Semuanya adalah makhluk Allah yang tunduk patuh kepada Allah. Yang tidak wajar, sangat tidak patut untuk disembah. Tidak wajar, tidak patut untuk disembah. Kecil sia, kecil Allah dan kecil orang beriman. Tapi kalau kecil mereka, pas. Itulah gunanya hari kiamat. Ya, itu guna kiamat, itu guna akhirat. Sehingga mereka penyembah-penyembah selain Allah kau disuruh mencari Tuhan mereka. Saat di mahsyar nanti dikumpulkan semua yang menyembah selain Allah, disuruh mereka untuk menemui Tuhan masing-masing. Maka siapa yang menyembah Nabi Isa, mereka jadi Nabi Isa. Maka Allah perintahkan kepada syaitan tertentu untuk menjelma menjadi Nabi Isa. Siapa yang menyembah Nabi Uzair, yang anggap nak Tuhan orang Yahudi, Nabi Uzair gadungan, yaitu setan dijelmakan menjadi mereka ikutilah. Isa gadungan, Uzair gadungan, rupanya kedua-duanya mengiriknya ke neraka. Sebabnya nak Tuhan. Di akhirat kajian lewat dulu. Kamu dengan apa saja yang kamu sembah selain Allah sama-sama menjadi bahan bakar neraka.
Karenanya Tuhan. Karenanya makhluk Tuhan. Dimasukkan apa yang mereka sembah itu ke neraka, dan sama-sama masuk dengan mereka untuk menyatakan di samping itu tidak Tuhan, juga namanya suatu cemoohan. Kalau memang mereka Tuhan lah, pasti mereka tidak akan masuk neraka. Surah Al-Anbiya, putar ke belakang sangin, halaman 320, ayat 98. Halaman 330, ayat 98. Langsung. Innakum, ayat 98. Innakum, sesungguhnya kamu, hai kamu penduduk Makkah, hai kamu siapa saja, wa ma ta'buduna, dan apa saja yang ta'budunya kamu sembah min dunillah, selain daripada Allah, adalah hasabu, bahan bakar jahannam. Antum laha waridun, kamu semua laha kepadanya neraka jahanam itu, waridun akan mendatangi dan masuk ke dalamnya dengan Tuhan-Tuhan kamu. Lau kana haula'i ahliya, jikalau sekiranya haula, mereka-mereka itu adalah Tuhan, ma waraduha, tentu mereka tidak akan masuk ke dalam jahanam. Wa kullum fiha khalidun, masing-masingnya antara yang menyembah dengan disembah kekal di dalam neraka. Talinya ayat tadi. Ayat tadi mengatakan ada Sabi'in, ada Yahudi, alaih. Ada orang beriman, ada Yahudi, ada Sabi'in, ada Majusi, ada Nasara, ada orang musyrik. Masing-masing mereka punya Tuhan-Tuhan. Apapun yang mereka angkat, mereka jadikan Tuhan. Nanti di hari akhirat, semuanya itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan penyembah-penyembahnya. Sebagai bukti itu tidak Tuhan. Karena itu makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kebutuhan manusia, lalu manusia menyembahnya. Apakah engkau tidak perhatikan bahwasanya Allah kepadanya sujud? Itu tadi kan? Karena dia hamba Allah, karena dia makhluk Allah. Kepada Allah sujud semua. Apa yang di langit, siapa yang di langit, siapa yang di bumi, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan, binatang melata, semuanya sujud pada Allah. Jangan itu kalian sembah. Jangan itu kalian jangan kalian itu kalian pertuhan. Karena dia tidak Tuhan. Karena dia tidak Tuhan, tidak pantas, tidak layak, tidak patut itu kalian sembah. Nah, siapa yang menyembah mereka, kalau itu makhluk Allah, tunduk taat kepada Allah, maka terpaksa dimasukkan bersama kalian-kalian yang menyembahnya itu ke dalam neraka. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Surat Fussilat. Kalau mau silakan halaman 480. Halaman 480 Fussilat. Baca minum dulu. Ayat 37. Halaman 480 Surat Fussilat, surat ke-41,
ayat 37. Nampak? Halaman 480 surat Fussilat, surat yang ke-41, ayat 37. Wa min ayatihi, dan di antara sebagian ayat tanda-tanda yang menunjukkan kemahabesaran, kemahaperkasaan, kemahakuasaan Allah adalah al-lail wan nahar, malam dan siang. Asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Untuk itu la tasjudu, jangan kalian sujud kepada matahari, dan jangan pula kalian sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kalian kepada Allah alladzi, yang telah menciptakan mereka itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu memang benar-benar kepada Allah saja menyembah. Berarti matahari adalah makhluk Allah, bulan makhluk Allah, semuanya makhluk Allah. Matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda yang menunjukkan keagungan, kebesaran, keperkasaan Allah yang menciptanya. Tetapi kalian malah sujud ke matahari. Makanya kita menyimpang kita seketik. Salah satu alasan kita tidak boleh salat ketika matahari keluar, sebab penyembah-penyembah matahari sedang menghadap matahari. Kita tidak boleh meniru-niru mereka. Dan tidak boleh kita salat ketika matahari proses tenggelam, karena penyembah matahari mengantarkan Tuhan mereka tidur. Kata kau tak? Ilatnya begitu. Pada hakikatnya mereka bukan menyembah matahari, mereka menyembah setan. Karena setan itu mengantarai antara matahari dengan penyembahnya. Dikatakanlah karena setan itu punya tanduk, matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Datang kok. Matahari, Pak matahari, muncul matahari siko. Nah, setan tegak siko. Kau tanduk setan. Nah, itu penyembahnya. Kau matahari muncul. Nah, setan di tengah-tengah. Seakan-akan muncul di antara dua tanduk setan. Ketika matahari kata bandamnya menghalangi lo, seakan-akan terbenam di antara dua tanduk. Empat gua tanduknya. Bukan gadang tanduk pada matahari, tidak. Dia mengantarai. Sama matahari sih bisa tabi sih kuah. Matahari itu bisa sejengkal. Intinya mereka sebenarnya menyembah setan, dan setanlah berhasil memperdaya mereka, membisikkan matahari itu adalah dewa Tuhan. Lalu setan atau iblis ketika pagi-pagi tagak situ. Kalian menyembah dia kan? Kau kan matahari ya? Kalau ibu pernah mencari di Nepal, Kathmandu, negeri kaki langit, di situ Buddha. Itu adalah negeri tertinggi di dunia. Maka penyembah-penyembahnya itu lebih lebih ekstrim lah. Ketika menyembah-nyembah tu mereka lemam tiarap ke bawah. Ketika matahari keluar tenggelam, atau ketika mereka pergi kepada kelenteng mereka. Silakan lihat di YouTube. Kalau mau suka mencalik-calik yang seperti itu. Kebudayaan orang, agama orang, kebiasaan orang-orang selain Islam. Termasuk apa alasan orang masuk Islam, mau suka calik-calik. Karena itu menjadi ilmu dah. Sujud matahari. Sujudnya nak mudah awak ada.
Yesus tu paritnya. Mari orang meranang. Padahal matahari itu makhluk Allah. Alam tara. Arti kan? Apakah kalian tidak lihat? Annallah. Bahwasanya Allah itu yasjudu lahu. Sujud kepadanya siapa saja langit, siapa saja yang di bumi. Wasyamsu. Wal qamaru. Gitu ayat tak? Kira tu. Itu tali ayat. Sekarang di surat Fussilat kita baca ke, enggak. Jangan kalian sujud kepada matahari, bulan. Itu ciptaan Allah. Justru sujudlah kepada penciptanya. Kalau betul-betul kalian ingin beribadah, beribadahlah kepada yang berhak diibadahi. Jangan kepada makhluknya. Mudah-mudahan tertangkap makasihnya. Balik kita ke surat yang cakap, surat Al-Hajj. Al-Hajj diterangkan di situ bunyinya ujung ayat wa may yuhinillah. Ujung ayat ke-8 balik. Wa may yuhinillah. Dan siapa saja yang yuhinin dihinakan oleh Allah, fama lahu min mukrim, maka tidak satu pun yang bisa memuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah memperbuat apa saja yang Dia kehendaki. Apa itu yuhin? Allah menghinakan, Allah merendahkan. Dan mereka dicap makhluk yang paling hina, yang paling rendah. Penyembah-penyembah selain Allah. Karena mereka menghinakan diri kepada benda mati. Allah hinakan mereka melalui sembahan-sembahan mereka. Abu suruh ibu kah? Saya lihatlah di YouTube buka saja sapi di India misalnya. Dia itu sebuka sapi disembah orang India, tikus disembah atau kera, cari keluarnya itu. Menghinakan dirinya kaki sapi. Kau pahui? Sapi itu ngunyah-ngunyahnya, yang. Allah hinakan mereka melalui Tuhan-Tuhan mereka. Contoh mereka. Bahkan ketika monyet merampas sesuatu mereka tidak boleh mengapa-apakan monyet. Sebab itu Tuhan. Tak ciri di jalan-jalan raya sapi itu tidak boleh kedua. Sebab itu cirinya pelemak-lemaknya kepada. Inilah. Terlebih ketika hari rayanya adalah rayanya. Bertelanjangnya orang. Hebatnya. Laki-laki bertelanjang kau disembah oleh orang polisi. Berkaca kakinya. Sekali mau carian ke orang rumah mana rumah mau cari. Cari kuahnya. Mereka menghinakan diri. Jadi Allah hinakan mereka salah satunya dengan cara mereka menghinakan diri kepada makhluk yang tidak punya akal. Tidak punya akal. Kalau pernah ibu menjalik mereka malu mari badan dengan ciri apa? Ciri Jawi itu kalau tidak makan ibu seminggu mungkin. Allah hinakan. Siapa yang Allah hinakan? Lantaran mereka telah menghinakan diri. Jadi menyembah selain Allah itu mereka telah hina. Bahkan makhluk yang paling hina adalah manusia-manusia yang seperti itu. Namanya syarrad dawab. Seburuk-buruk, sejahat-jahat
makhluk yang melata di muka bumi itu adalah mereka yang tidak menjalankan akal dan orang-orang yang menyembah selain. Kalau dalam surah Al-Bainah, syarrul bariyah, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kalau seburuk-buruk makhluk, ada makhluk yang lebih buruk itu? Ada. Buruk. Kembali kita bersyukur. Itu dalam komentar-komentar banyak yang mengatakan syukur saya Islam. Karena melihat bagaimana orang memuja karo, memuja sapi, memuja tikus, memuja anjing, segala macam. Atau termasuk memuja hurang yang bertelanjang. Banyak lu pengawalnya, dipuja-puja, dikaca kakinya begitu. Komentarnya saya lihat, syukurlah saya dapat hidayah Islam. Kalau tidak saya dapat hidayah Islam, saya seperti ini. Itu bahasa Indonesia yang terjemahkan bahasa Indonesia. Mau tidak pada bahasa Indonesia. Jadi kita syukuri sebagai orang yang menapik cahaya Islam. Dapat hidayah, diberi kita ilmu dan mau kita untuk berilmu. Kau tidaklah entah bawa kita, entah bawa. Dan siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada bagi dia satupun yang bisa memuliakan. Karena yang memuliakan adalah Allah. Bagaimanapun orang mengangkat-angkat, meninggi-ninggikan, kalau Allah hendak menghinakan, kadang-kadang ada saja sebabnya menjadi hina. Tiba di surah Al-Imran nanti begitu bunyinya. Tuzillu man tasha'. Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Kadang-kadang inyo sendiri yang berbuat sehingga dihina orang. Dan siapa yang Allah hinakan, Allah rendahkan, tidak satu pun yang bisa mengangkat derajatnya. Fama lahu min mukrib. Innallaha yaf'alu ma yasha'. Allah memperbuat apa saja yang dikehendaki sesuai dengan kebijakannya. Dia alim, dia maha bijaksana. Apa yang diperbuat Allah banyak, sambuh. Semuanya atas masyiah Allah, atas kehendak Allah, termasuk itu. Dia memutuskan begini, dia menetapkan begini, dia merintah begini, dia mengatur begini, dia berbuat apapun yang dia kehendaki, tapi bukan semena-mena. Bukan balantai hangan. Dia fa'alul lima yurid, berbuat apa yang diinginkan, bukan berarti tidak. Dia membuat semuanya dengan bijaksana. Karena dia adalah Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inti kajian kita di pagi hari ini yang pertama bahwa di akhirat nanti Allah memutuskan dengan seadil-adilnya siapa di antara penganut agama-agama di dunia ini, agama yang diredai dan yang diterimanya. Maka ketika itu semua makhluk mengaku. Kalau kini tidak mengaku. Yang kedua, ketika di pengadilan Allah, itulah pengadilan yang seadil-adilnya. Ketika diputuskan segala perkara, tidak ada sekecil apapun yang tidak akan dipertontonkan, dilihat, lalu diterima ganjaran dan balasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa segala sesuatunya ini di alam semesta adalah makhluk Allah.
Dia yang menciptakan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah makhluk Allah, Dia yang menciptakan. Masing-masing mereka itu tunduk, patuh, taat kepada aturan Allah yang telah menciptakan mereka. Semuanya bersujud dengan cara mereka masing-masing. Cuman yang tidak mau sujud kepada manusia adalah hati manusia. Hati yang bangkang, hati yang sombong, hati yang angkuh, hati yang ingkar, hati itu. Itulah hati yang tidak mau sujud. Di hati kau tidak mau sujud, maka anggota anu tidak sujud. Bahwa anggota badan tergantung kepada hati. Hati adalah raja. Yang keempat, bahwa makhluk-makhluk ciptaan Allah tidak satu pun yang pantas, yang layak untuk disembah. Sembahlah penciptanya kalau betul-betul kamu ingin beribadah. Yang kelima, tunggu dulu. Yang kelima, bahwa apapun yang disembah selain Allah akan sama-sama dihumbankan. Apapun yang disembah selain Allah akan dihumbankan beserta penyembahnya masuk neraka. Sebagai penghinaan bahwa mereka bukan Tuhan yang sebenarnya. Sebagai penghinaan bahwa mereka bukan Tuhan yang sebenarnya, yang layak disembah, kan? Terakhir, 6, Allah memuliakan dan menghinakan. Allah memuliakan dan menghinakan. Siapa yang Allah hinakan, tidak satu pun yang bisa memuliakan. Dia berbuat apa yang dia kehendaki sesuai dengan kebijaksanaannya. Selesai kedua. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Amin. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.